Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan YouTube berjumpa kembali kepada saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Pak Iyo, atau juga bisa disebut Pak Yoyo. Sengaja saya membuat konten YouTube untuk obrolan-obrolan kepada rekan-rekan YouTube yang menonton video ini. Dalam hal ini, YouTube kami memberikan judul yaitu pengen sih sholat tapi nggak bisa bacaannya. Subhanallah. Dalam konten judul tadi, Pak Iyo bilang subhanallah. Dalam arti bahwasannya seseorang sudah niat pengen sholat, Allah sudah mencatat kebaikan orang tersebut dan mendapatkan pahala. Tapi lain hal dengan seseorang niat buruk, ingin apalah maling atau menjamret. Nah, itu sudah diniatkan oleh seseorang itu. Bila mana sudah niat tapi tidak dikerjakan dengan niat buruk itu sudah mendapatkan dosa. Kalau niat baik mendapat pahala, tapi walaupun tidak dikerjakan. Tapi kalau niat buruk, sudah niat buruk tapi tidak dikerjakan, itu menjadi mendapat dosa. Rekan-rekan yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Tutorial ini yaitu bagaimana cara supaya saya bisa sholat. Subhanallah. Ya, subhanallah rekan-rekan. Tip yang saya berikan yaitu walaupun tidak bisa bacaannya, tapi toh gerakan bisa. Ya, bergabunglah dengan syarat bersolat berjamaah. Dalam arti kita kumpul bareng sama orang-orang yang sudah kumpul di masjid. Ikutin gerakannya. Kalau merasa malu, ambil posisi di pojok, ya, di pojok maupun di pojok kanan atau di pojok kiri. Kok harus di pojok kanan atau di pojok kiri? Ya, karena rekan-rekan itu kan belum fasih benar sholatnya, jadi takut banyak orang yang melihat atau yang ngelirik. Jadi rekan-rekan leluasa, hanya satu orang aja yang melirik. Kalau di tengah-tengah bisa bermacam-macam orang yang melirik. Kok Pak Iyo disuruh bilang sholat berjamaah? Ya, rekanku yang sudah melihat video ini, sebab kalau kita sholat berjamaah, ya, sholat kita ditanggung oleh imam. Apa imam itu? Imam yang ada di depan, yang permulaan sholat dan kita mengikuti sholat berjamaah tersebut. Ya, walaupun kita tidak bisa bacaannya dari awal sampai akhir, Allah sudah mengerti karena kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa lebih yakin lagi, atau kita sudah bisa bergabung kepada jamaah tersebut. Yang tadi dibilang sholat kita baru pemula atau baru sholat kita harus
diam di pojok atau di pojok kiri atau di pojok kanan, agar kita bisa pede atau yakin kita mengikuti sholat tersebut. Sebenarnya para jamaah di masjid itu, bila mana mereka melirik atau melihat menengok kita lagi sholat, itu mereka sholatnya batal atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak mendapatkan pahala. Rekan-rekan yang melihat YouTube ini, kita harus yakin karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita ingin atau pengen sholat, lakukan saja sholat dengan syarat tadi berjamaah, ya, tepat waktu. Maksudnya tepat waktu gimana Pak Iyo? Selagi kumandang azan atau mendengar suara azan, kita bergegas ke masjid atau tempat beribadah yang mengadakan sholat berjamaah. Kalau di Jakarta, jangan khawatir. Setiap sholat berjamaah terus. Dari lohor jam 12 berjamaah. Sholat lohor jam 12 berjamaah. Sholat asar jam 3 di Jakarta berjamaah. Apalagi sholat maghrib jam 6, sholat isya jam 7, dan sholat subuh jam setengah 5. Semua itu berjamaah. Jadi rekan-rekan harus mengikuti berjamaah. Pak Yo kan saya nggak bisa bacaannya. Allah lebih tahu. Allah lebih mengetahui bahwa seseorang ciptaannya ingin sholat tidak bisa baca, Allah tahu. Allah Maha Pemurah, Allah Maha segalanya untuk umatnya. Bila seseorang pengen niat sholat, melakukan sholatnya, Allah akan membukakan hidayahnya. Nanti Allah akan memberikan kemudahannya untuk melanggengkan atau melancarkan sholat-sholatnya seperti jamaah-jamaah lain. Ya. Yang pasti rekan-rekan ikuti aja berjamaah, ya, dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, walaupun tidak membacanya, ikutin terus, ya. Nanti setelah itu kita kan namanya manusia, bisa lihat tutorial cara sholat di YouTube rekan-rekan lain, atau kita bisa membacanya, ya. Bacaan bahasa Arab susah Pak Yo, ya. Ada yang bisa bahasa Indonesia seperti mengangkat 2 tangan, yaitu mengucapkan misalnya sholat maghrib, kita ucapkan niat sholat maghrib mengikuti imam lillahi ta'ala, itu sudah dianggap niat yang sempurna. Saya ulangin, bila sholat maghrib bacaannya niat saya sholat maghrib mengikuti imam lillahi ta'ala Allah. Misalnya, ya, tangannya taruh di bawah seperti ini, ya, di dada, ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang sudah ada niatan sholat, tekankan terus, maju, jangan sampai ketinggalan lebih lama lagi, atau rekan-rekan yang belum sama sekali sholat atau sama sekali sudah tapi dulu sholat tapi sekarang lupa bacaannya tapi gerakannya bisa, karena sekarang udah mendapat hidayah. Mari kita sholat menghadap Allah. Mudah-mudahan karena sudah kita mendapat hidayah oleh Allah, Allah akan bukakan segala keperluan rekan-rekan. Misalnya Allah akan memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, atau jodohnya kurang, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan
keseluruhan dengan niat-niat kita baik, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau saya pribadi tidak tunggu lama-lama lagi, saya akan mengerjakan sholat menghadap Allah. Lama-lama kebiasaan kita, akhirnya kita lancar dalam sholat. Pak Iyo, cuman saya malu pakai sarung. Kalau sholat asal menutup aurat, pakai celana panjang atau kaos panjang, tidak memakai peci, tidak apa-apa, atau disisir lebih bagus lagi, lebih rapi ke belakang rambutnya, itu pandangan Allah sudah diterima dengan kesempurnaannya. Mudah-mudahan para rekan-rekan YouTube yang melihat ini dengan judul pengen si sholat tapi nggak bisa bacanya, mudah-mudahan dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar bertakwa atau beriman sehingga dibukakan pintu surga yang selebar-selebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang orang yang mendapatkan hidayah sholat yang diberikan kepada Allah. Mumpung lagi ada kesempatan, masih sehat kita, marilah kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan doa Pak Iyo, mudah-mudahan rekan-rekan YouTube yang mendengarkan ini diberikan kemurahan hati, menjadi orang wibawa dan diberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Bila belum punya pacar atau belum punya istri, oleh Allah nanti didekatkan istri-istri yang solehah yang bisa membantunya. Demikianlah dari Pak Iyo, mudah-mudahan YouTube ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.